Segmen ketiga berkaitan dengan total pressure. Jadi kita lanjutkan materi di modul C3 untuk fluid dynamics. Di catatan ini kita coba siapkan beberapa hal sebagai berikut. Sebagai keterangan, slide 1 sampai 12 sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya, dan audio rekaman sudah kita lakukan pada tahun 2020. Jadi kita akan coba berikan petunjuk berupa pointer yang mudah-mudahan akan membantu penjelasan dari penjelasan audio. Baik, sebelum membahas di slide ke-13, mungkin tadi saya mendengarkan lagi tentang petunjuk audio yang baru dibuat di file sebelumnya berkaitan dengan petunjuk audio di slide 11. Mungkin ada hal yang perlu dikoreksi. Saya juga buat tulisannya di slide 11, yaitu mungkin saya sebutkan percepatan sentripetal untuk AN, ya, yang benar adalah percepatan sentrifugal. Tadi mungkin ada kesalahan pada saat menyampaikan, jadi meskipun disampaikan dalam file yang berbeda, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi koreksi untuk penyebutannya adalah percepatan sentrifugal. Baik, kita langsung ke slide 13. Di slide ke-13 kita kembali membahas persamaan Bernoulli, ya. Jadi setelah sebelumnya di slide 11 dan 12 kita membahas tentang aplikasi hukum Newton di arah yang sejajar dengan vektor normal terhadap streamline. Baik. Sebelumnya kita juga menyampaikan di petunjuk audio di file sebelumnya atau di file-file sebelumnya kita menyatakan persamaan Bernoulli dapat dinyatakan sebagai head. Persamaan Bernoulli dapat juga diinterpretasikan sebagai bentuk tekanan. Jadi pada slide 13 ini kita membahas tentang tekanan statik, stagnation pressure, dynamic pressure dan total pressure, static pressure, stagnation pressure, dan total pressure. Suatu konsep yang bermanfaat berkaitan dengan persamaan Bernoulli berhubungan dengan stagnation dan dynamic pressure. Jadi dari persamaan itu kita punya P ditambah setengah rho V kuadrat tambah gamma Z sama dengan konstans. Jadi kalau diistilahkan itu ada satu atau term pertama, term kedua, term ketiga, tapi mungkin kalau bahasa yang lebih umum biasanya menggunakan suku pertama, suku kedua, dari suku ketiga untuk persamaan matematis tersebut. Suku pertama itu adalah P atau first term itu adalah P, itu berhubungan dengan tekanan. Dapat juga diistilahkan dengan static pressure, itu berhubungan dengan pertama atau berhubungan dengan tekanan yang ada di termodinamika yang mungkin dipelajari di awal semester. Jadi pada ilustrasi gambar sebagaimana yang dipelajari pada minggu sebelumnya pada materi fluid statics, kita bisa mendapatkan tekanan pada titik ke-1 atau kita sama dengan gamma H. Perhatikan H pada ilustrasi gambar di slide sebelah kanan, di slide 13 sebelah kanan adalah tinggi kolom antara titik 1 dan 4 yang ada di permukaan. Jadi titik 4 itu ada di permukaan. Nah, H itu adalah tinggi kolom antara 1 dan 4 itu. Sedangkan tekanan pada titik ketiga P3 itu sama atau P3, jadi tekanan pada titik ketiga P3 sama dengan gamma H4-3 H4-3, karena posisi titik 4 adalah yang ada di permukaan.
Kemudian untuk yang suku kedua dari persamaan Bernoulli yang setengah rho V kuadrat kita lewatkan dulu. Ke suku yang ketiga. Suku yang ketiga itu adalah gamma Z, disebut juga atau diistilahkan sebagai tekanan hidrostatik. Oke. Itu adalah tekanan hidrostatik. Jadi meskipun tidak sebagai tekanan yang sesungguhnya, tapi merepresentasikan tentang perubahan akibat perubahan tekanan akibat variasi potensial pada suatu fluida yang sebagai hasil dari perubahan ketinggian. Jadi itu juga hydrostatic pressure juga sudah dibahas di materi minggu sebelumnya. Kemudian untuk suku kedua itu melibatkan penjelasan yang dinamik, sehingga pada sisi sebelah kiri kita perhatikan ada panah-panah vektor V yang menuju ke kanan, menunjukkan suatu aliran fluida. Jadi aliran fluida dengan kecepatan V, aliran fluida dengan kecepatan V dari sebelah kiri menuju kanan. Nah, kemudian dari besarnya V di sisi kiri tabung fluida kita punya V1 sama dengan V di titik 1 dan V2 sama dengan 0 di titik 2. Titik 2 itu di bagian ujung dari suatu tabung tambahan yang sebagai akibat adanya kecepatan aliran fluida. Nah, perpindahan awal dari pergerakan fluida berhenti, maka fluida akan mengisi tabung tambahan tersebut sampai ketinggian H besar dari titik kedua. Kalau sebelumnya kita tadi menggunakan simbol H kecil, yang ini adalah H besar. Nah, pada titik 2 akan stasioner, V2 sama dengan 0 dan sebagai stagnation point. Besarnya P2 atau P di titik 2 adalah sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, dengan mengasumsikan bahwa elevasi Z1 sama dengan Z2 atau Z pada titik 1 dan titik 2 itu adalah sama. Jadi tekanan pada stagnation point itu lebih besar dibanding static pressure. Perbedaannya adalah sebesar dynamic pressure, yaitu setengah rho V kuadrat. Nah, pada kasus kita yang kita bahas tadi adalah setengah rho V1 kuadrat. Ilustrasi stagnation point bisa diperhatikan pada gambar di slide ke-14 tersebut. Pada ilustrasi gambar menunjukkan posisi stagnation point pada benda yang diam yang diletakkan atau berada pada suatu aliran fluida. Pada ilustrasi gambar menunjukkan posisi stagnation point pada benda yang diam yang berada pada suatu aliran fluida. Beberapa fluida akan mengalir di atas dan di bawah benda tersebut. Jadi akan ada garis pembagi, atau kalau dalam 3 dimensi ada permukaan membagi streamline tersebut, diistilahkan sebagai stagnation streamline, dan garisnya akan berhenti atau berakhir pada stagnation points, suatu titik pada benda. Jika pengaruh elevasi diabaikan, stagnation pressure yang terbesar adalah P ditambah rho V kuadrat per 2. Sedangkan istilah tekanan total adalah penjumlahan dari static pressure, hydrostatic pressure, dan dynamic pressure.
Pemanfaatan dari pengetahuan ini ditunjukkan contohnya di slide ke-15 terkait dengan pitot static tube. Jadi pada slide ke-15 kita membahas terkait dengan tabung static pitot, di mana dengan alat tersebut dapat digunakan untuk membantu mengukur kecepatan aliran fluida dengan cara mengkonversinya dalam bentuk tekanan. Jadi saya pikir Anda bisa baca lebih perlahan-lahan di slide ke-15 sehingga diperoleh persamaan V sama dengan akar dari 2 dikalikan P3 minus P4 dikali rho, di mana P3 minus P4 adalah perbedaan tekanan pada titik 3 dan titik 4 dari ilustrasi gambar di kanan atas di slide ke-15. Demikian untuk segmen ketiga, kita akan lanjutkan pembahasan dari slide-slide catatan di segmen selanjutnya. Terima kasih.